Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Saya akan membawakan sebuah ceramah pada kali ini yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya ketika seorang membicarakan tentang modernisasi, maka pastilah akan membicarakan tentang liberalisme, dan di sisi lain juga membicarakan tentang hak asasi manusia yang secara konseptual dikaitkan dengan barat dan modern. Menghadapi tantangan liberalisme dan modernisasi ini, maka ada tiga sikap yang menyinggapi umat Islam, yaitu menerima tanpa ada kritisisme sedikit pun, artinya tidak ada kebaikan sedikit pun yang datang dari barat. Sikap ini mendasari terjadinya berbagai sikap keras atau fundamental di dalam agama. Sikap mengutuk barat dengan seluruh budayanya adalah sikap yang melazimi terhadap sikap dan tindakan kaum fundamentalis. Barat harus diperangi dengan segala kekuatan. Tidak ada alasan untuk tidak memerangi barat yang dianggap sebagai perusak moral dan terjadinya dekandensi moral di kalangan umat Islam. Pornografi dan pornoaksi, narkoba dan tindakan permissiveness yang melanda masyarakat dewasa ini harus ditimpakan kepada pengaruh barat yang tidak bisa dilawan. Maka tidak ada kata lain yang patut digunakan kecuali lawan. Meskipun tidak imbang perlawanan tersebut, akan tetapi kaum fundamentalis selalu menghambakan perlawanan melalui teror dan sebagainya. Kemudian, sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis. Ada yang anggapan bahwa budaya barat yang positif dan budaya barat yang negatif. Makanya, di dalam tindakan yang diambil adalah dengan mengambil budaya barat yang positif dan membuang budaya barat yang negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya yang menyerupai kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari penjelasan hadis yang diketahui bahwasanya orang yang mengikuti kebiasaan suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Contohnya mengikuti budaya atau gaya hidup orang barat. Di era modernisasi saat ini, banyak di antara kita yang menggunakan media handphone dalam kehidupan sehari-hari, padahal tidak selamanya HP itu positif. Kalau yang disimpan di dalam HP adalah perkara kemungkaran, maka yang terjadi adalah kejelekan. Akan tetapi, yang disimpan di dalam HP tersebut adalah Al-Quran. Dan Al-Quran dibaca, pastilah HP memiliki sifat menguntungkan atau bermanfaat. Oleh karena itu, masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi, tetap saja ada yang bermanfaat dan ada yang mudarat dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap yang
di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan ini. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagumkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Baiklah, mungkin sebagai kesimpulan dari ceramah saya, sebenarnya modernisasi bukanlah suatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam, sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Dalam Islam yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme, sebab sekularisme selalu berkaitan dengan ateisme, dan sekularisme itu adalah sumber segala imoralitas. Secara historis, Islam sebenarnya tidak memiliki masalah dengan modernisasi. Dalam soal ilmu pengetahuan, banyak sekali hadis Nabi yang secara langsung menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Al-Quran juga selalu menyerukan manusia untuk berpikir, menalar, dan sebagainya. Dalam hal filsafat, misalnya, meski tafsiran para filsafat beberapa nokta ajaran agama tidak bisa diterima kalangan ulama ortodoks, namun para filsuf muslim itu bersifat filsafat, tentu karena dorongan keagamaan untuk membela dalam melindungi keimanan agama. Mungkin itu penyampaian dari ceramah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.